Salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim wa asdaqul qailin. Langsung mawon pada pagi hari ini kula panjenengan semua di tempat ini dalam rangka musyawarah kerja takmir Masjid At-Taubah yang pertama kali nggih, dalam tema mewujudkan kemakmuran masjid dan kesejahteraan umat melalui pengembangan sumber daya manusia. Karena pada musker kali ini kula panjenengan sami sama-sama mempersiapkan program-program kerja. Oke, kalau mungkin dulu-dulu tidak ada program kerja yang secara tersusun, secara rapi, pada hari ini, pada tahun ini, pada ketakmiran kali ini, kula panjenengan sami mari bersama-sama, nggih. Mari bersama-sama apa yang telah kita pikirkan bersama melalui bidang-bidang masing-masing, baik idarah, riayah maupun imarah, yang nantinya menjadi program kerja panjenengan semua, kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, nggih. Walaupun dalam pelaksanaan nanti mungkin ada hal yang kurang sempurna, itu sudah biasa. Tapi bagaimana kita bisa memperbaikinya? Okay. Ini secara umum, secara umum tugas takmir masjid, tugas utama takmir masjid sebagai ketua adalah memimpin dan mengendalikan kegiatan pengurus, mewakili organisasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengurus. Untuk sekretaris, mewakili ketua dan wakil ketua jika keduanya berhalangan, memberikan pelayanan teknis dan administratif. Yang ketiga adalah sebagai bendahara, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan masjid, menyusun prosedur penerimaan dan pengeluaran uang, menyimpan, mengelola dan melakukan keuangan, membuat laporan keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua ataupun kepada seluruh jamaah. Ini tugas utama takmir masjid, ketua, sekretaris dan bendahara. Untuk tugas takmir masjid secara umum, diantaranya, benar banyak, tapi ini diantaranya tugas takmir masjid secara umum adalah mengurus kegiatan masjid, termasuk majelis taklim dan sholat berjamaah. Yang kedua, mengawasi dan mengurus fasilitas masjid, memakmurkan masjid, menjaga adab-adab dan hukum-hukum masjid. Yang selanjutnya membangun, membenahi dan merawat masjid. Yang terakhir adalah membina remaja muslim di sekitar masjid. Ini hanya sebagian tugas takmir. Mungkin secara umum, mungkin nanti di dalam pemaparannya, mungkin di bidang masing-masing akan lebih jelas apa saja, termasuk kegiatan masjid itu apa, majelis taklim itu apa, sholat berjamaah bagaimana, termasuk adab-adab menjaga dan hukum-hukum masjid, termasuk di bidang riayah, membangun, membenahi dan merawat masjid. Ini tugas takmir secara umum. Terus tipologi masjid, jenis masjid itu ada masjid negara, ada masjid nasional, ada masjid raya, ada masjid agung, ada masjid besar, masjid jami, masjid bersejarah, masjid tempat umum, musola atau langgar. Sudah jelas kalau masjid negara ya hanya ada satu, masjid nasional itu juga ada di beberapa di tingkat provinsi, masjid raya juga ada, masjid agung seperti ya Masjid Agung Sidoarjo. Kalau masjid besar ini mungkin Masjid Besar Al-Karomah di situ. Kalau masjid jami ini sebenarnya masjid yang ada di suatu desa menjadi tempat pusat, pusat peribadatan. Ada masjid bersejarah, masjid tempat umum, musola ataupun langgar. Nah, kita termasuk yang mana? Dari beberapa penjelasan yang ada di buku, di buku kementerian itu yang pernah saya peroleh, Masjid At-Taubah ini termasuk masjid di tempat publik. Masjid di tempat publik. Masjid di tempat publik adalah masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Karena Masjid At-Taubah ini kan dekat dengan masyarakat dan juga termasuk di dalam perumahan, maka saya lebih cenderung Masjid At-Taubah adalah masjid di tempat publik, bukan masjid jami. Bukan masjid jami. Kalau masjid jami itu pusat, ya mungkin masjid jami boleh dikatakan masjid
Baitur Rahim itu. Karena di situ perangkat desa dan semuanya ada di situ. Tapi kan kita tidak seperti itu. Tapi saya lebih cenderung kepada masjid di tempat publik karena dari segi fasilitas dan sebagainya ini cukup mencukupi untuk fasilitas publik. Berada di kawasan tertentu seperti kantor perusahaan, pabrik, perbankan dan sebagainya. Dibangun dan dibiayai oleh pemerintah, perusahaan, instansi terkait dari pihak swasta maupun masyarakat. Diusahakan merupakan bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama. Nah, ini bangunan tersendiri dan terpisah. Memiliki ruang ganti atau ruang khusus bagi khotib, imam yang memadai. Masih on progress. Progress. Berfungsi untuk pembinaan agama, karakter dan tradisi keilmuan, budaya, kerja bagi para karyawan, jamaah, mahasiswa dan masyarakat. Karena kalau masjid publik ini ada ya seperti di mall itu termasuk masjid publik. Di perusahaan-perusahaan instansi itu termasuk masjid publik. Di TP dan sebagainya. Pengurus dipilih oleh jamaah atau dipimpin perusahaan instansi kampus yang sesuai dengan otoritas kerjanya. Nah, ini saya cenderung kepada ini, cenderung kepada Masjid At-Taubah adalah masjid di tempat publik. Lalu standarisasinya apa? Karena standarisasi bidang ini nggak terlalu banyak saya lihat, nggak terlalu banyak. Bidang idaroh, organisasi pengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh kepala instansi atau mewakili atas usul jamaah, sudah ada. Seluruh organisasi dan pengurus merupakan representatif dari perwakilan manajemen atau karyawan atau mahasiswa atau jamaah. Memiliki sistem administrasi perkantoran, kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel. Kalau mungkin di perkantoran ada, tapi kalau mungkin kita ya kesekretariatan, cenderungnya di sana. Selanjutnya apa standarisasinya? Melakukan rapat atau musyawarah kerja minimal sekali dalam setahun. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam 3 bulan. Ini standarisasi bidang idaroh. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang. Minimum memiliki 1 orang imam. Nah, Masjid At-Taubah alhamdulillah sudah memiliki beberapa imam. 1 orang muadzin, cukup Pak Sukir. Kalau ada tambahan nggak apa-apa. Ini standarisasinya minimal seperti itu. Dan 1 orang petugas kebersihan. Alhamdulillah kita sudah punya petugas kebersihan. Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, ini tidak tahu ini. Sudah, tapi pada waktu awal pengukuran pembuatan masjid mungkin ada yang tahu, ada pengukurannya dilakukan oleh bagian falakiyah dari Kemenak kalau nggak salah, pada waktu pemugaran masjid ini terus ada pengukuran kembali. Nanti coba di sertifikatnya masih ada atau enggak. Kalau enggak ya mungkin kita minta lagi. Yang terakhir adalah menyediakan kotak amal dan kotak saran. Nah, ini kotak sarannya belum ada, kotak amalnya sudah banyak. Ini standarisasi bidang idaroh. Standarisasi bidang imaroh. Ini bidang imaroh. Menyelenggarakan peribadatan sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, Idul Fitri, Idul Adha bila memungkinkan. Alhamdulillah sudah memungkinkan semua. Selain waktu-waktu sholat, dianjurkan membuka fasilitas masjid 24 jam setiap hari jika memungkinkan. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah. Menentukan tema materi khutbah, ceramah dan keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah. Kalau materi khutbah mungkin dari khotib masing-masing dan ceramah. Tapi kalau kajian Islam, alhamdulillah kita sudah tentukan, sudah tentukan tentang apa? Tentang temanya. Sabtu pertama, Sabtu kedua, Sabtu ketiga dan seterusnya sudah kita tentukan. Cuma materi khutbah Jumat dan ceramah yang lainnya mungkin belum bisa kita laksanakan. Selanjutnya menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam seperti kajian setelah sholat subuh atau maghrib dan peringatan hari besar Islam. Ini sudah dilaksanakan, nanti tinggal tunggu program yang lainnya. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat atau BMT, Baitul Mal wa Tanbil, koperasi dan lain-lain. Ini mungkin menjadi nanti bidang imarah dan seterusnya. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir miskin, duhafa dan yatim, menghimpun hewan kurban dan menyalurkan kepada yang berhak. Alhamdulillah ini sudah
sudah terlaksanakan. Nggih, sudah ada sebagian-sebagian standar dari bidang idarah atau imarah sudah kita laksanakan. Mungkin tinggal nanti pengembangan atau mungkin ada perbaikan-perbaikan. Melayani konsultasi jamaah baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga maupun hubungannya dengan masalah keislaman. Nah, ini layanan konsultasi belum, baik hubungan dengan problematika pribadi ya. Mikir dhewe mikir awake dhewe wis bulet nang liya. Ya ini melayani konsultasi. Lek kasus pendidikan nggih monggo Pak Marjoki siap. Oke. Atau masalah dengan keislaman, ya, mungkin keislaman mungkin masih bisa nggih kok misalnya diskusi dan sebagainya nggih. Mensiarkan khutbah dan ceramah melalui buletin atau selebaran yang mudah diberikan kepada masyarakat atau jamaah. Ini standarisasi bidang idarah. Ini sudah ada beberapa standarisasi yang memang sudah terlaksana, nggih, sudah terlaksana. Nggih. Lalu untuk standarisasi bidang riayah, nggih, fasilitas utama memiliki ruang sholat yang dapat menampung minimum 100 jamaah lengkap dengan garis soft. Alhamdulillah kita sudah lebih dari 100 jamaah, nggih. Hah? Piro? 200 ini 200 lebih nih. Lek jamaahnya 20 ping 12 yo 250 ya, gurung jobo-jobo. Lah lek riyo iso 500. Nggih, iki kita sudah standarisasi bidang utama sudah. Memiliki tempat wudhu minimum 10 kran. 10 kran sudah ada. Toilet bersih minimum 5 unit, gurung. MCK sebanyak 5 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah. Ini standarisasi masjid di tempat umum, nggih, untuk ya. Menyediakan alat sholat mukena bersih serta tempat penyimpanannya sudah ada. Memiliki sound system dengan kapasitas dan ruangan khusus, alhamdulillah sudah ada. Memiliki infokus dan layarnya yang terpasang secara permanen atau tidak permanen bila memungkinkan sudah tersedia. Okay. Memiliki peralatan kebersihan, keindahan lingkungan, keamanan dan kenyamanan jamaah. Nah kemarin untuk keamanannya masih dolek lampu senter, turun tambahan. Okay. Fasilitas penunjang di bidang riayah. Okay. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus sudah ada. Okay. Memiliki ruang imam dan muadzin ini sudah ada. Memiliki ruang perpustakaan yang baik sudah ada tapi belum difungsikan dengan sebaiknya. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah ini on progress katanya. Okay. Okay. Memiliki ruang konsultasi jamaah. Nah, memiliki ruang konsultasi jamaah. Ini konsultasi nang sekretariat. Sini. Ngomong Mas. Curhat. Nggih. Jadi yang saya sampaikan ini adalah beberapa standarisasi bidang-bidang masing-masing, ada imarah, idarah dan riayah. Itu standarisasi apa? Standarisasi masjid di tempat umum, di tempat publik. Kalau di standarisasi di masjid jami itu malah lebih besar lagi standarisasinya, malah lebih besar lagi. Tapi saya lebih cenderung karena ini kita sudah banyak yang sudah kita miliki dan sudah banyak yang bisa kita laksanakan, tinggal pendambahan-pendambahan dan sebagainya. Jadi ini nanti di kelanjutannya bidang masing-masing, masing-masing bisa memberikan penjelasan tentang program-program yang akan dilaksanakan yang akan dilaksanakan untuk mungkin jangka pendek dan jangka panjang. Kalau sudah ada program yang sudah terlaksana, maka program tersebut bisa kita istiqomahkan. Kita istiqomah, kalau memang sudah lebih baik ya kita perbaiki, kalau memang standarnya seperti itu ya sudah kita laksanakan dengan istiqomah supaya jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Jadi ini beberapa standarisasi yang bisa saya sampaikan di awal saya sampaikan ini. Mungkin panjenengan semua nanti ketua bidang masing-masing
bisa menyampaikan program-program kerjanya serta pembahasan dan sebagainya. Karena nantinya program kerja yang disampaikan oleh bidang imarah ataupun bidang riayah semuanya akan tersangkut paut, imarah, idarah maupun riayah semuanya saling keterkaitan. Nggak bisa imarah berdiri sendiri, idarah berdiri sendiri ataupun riayah berdiri sendiri, tidak bisa. Karena semua berkaitan, saling berkaitan. Oleh karena itu makanya kenapa pada pagi hari ini kalau panjenengan semua hadir di tempat ini dalam rangka musyawarah kerja bersama-sama mewujudkan kemakmuran masjid dan mudah-mudahan bisa memberikan kesejahteraan umat. Karena beberapa hari yang lalu ada dengar-dengar ayo dengar koperasi dan sebagainya. Itu nanti insya Allah nanti di program kerja masing-masing bidang insya Allah akan dimunculkan dan bagaimana pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan. Itu aja yang dapat saya sampaikan pas 15 menit. Mas 5 menit, mudah-mudahan pada pagi hari ini kalau panjenengan semua bisa memberikan yang terbaik untuk Masjid At-Taubah, terutama ya bukan untuk Masjid At-Taubah tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong dari Quran, barang siapa yang menolong Allah akan ditolong oleh Allah. Pada Allah nggak butuh pertolongan kita, cuma kita aja butuh Allahnya supaya menolong kita. Maka kita salah satunya memberikan yang terbaik, sumbangsi baik pikiran maupun tenaga untuk kemakmuran masjid. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haryadi. Demikian tadi pengarahan musker oleh Ustadz Haryadi. Bagaimana Bapak-bapak ngantuk? Oh boten, alhamdulillahirabbil alamin. Nah ngantuk kita buatkan kopi lagi ya.